Selamat pagi teman-temanku, selamat pagi. Aku tuh seneng banget loh, lihat deh hari ini aku seneng banget. Kenapa seneng, tahu nggak kenapa? Aku pagi hari ini nge-host sama host paling mahal. Terima kasih. Tahu nggak kenapa dia mahal? Mulutnya itu mahal banget. Tahu nggak kenapa mahal? Karena mulutnya jarang dipakai. Terkecuali hari ini. Ya, kecuali hari ini. Biasanya Akhirnya tarifnya berlaku. Iya biasanya lo di sini banyak gaya. Sekarang lo harus banyak bicara. Tolong ya karena Delana ya. Benar. Ini Ada dua orang. apa Rian? Apa kabar kamu? Sehat? Ya alhamdulillah sehat. Lu sehat? Sehat. Alhamdulillah Ada ya. jerawat nih tunggu. Kan manusia. Ini kemana dua orang? Pada kemana nih orang-orang ya? Pada kemana? Alhamdulillah ya mereka punya banyak pekerjaan. Terlihat hanya kita yang jarang ada kerjaan. Iya. Sobat Ambiar sehat-sehat semuanya. Sampai dengan sekarang pokoknya kita doakan ya buat Sobat Ambiar sehat. Termasuk juga untuk korban yang masih belum ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara pun juga di Aceh. Agar segera ditemukan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi kalau ngomongin soal ditemukan, kita juga akan kehadiran bintang tamu yang satu ini kabarnya sudah menemukan Pacar hambatan baru. hatinya. Pacar baru. Tapi belum diresmikan sampai dengan sekarang. Udah punya yang baru tapi belum juga ke pelaminan. Apa alasannya? Tapi sudah dikabarkan belum? Apa? Pacarnya siapa? Udah ketahuan belum? Gak tahu. Ya udah kita tanya aja sama dia. Apa panggil dong? Panggil dong. Host panggil dong host. Biar Yeyan Lydia. Ayo Bu Yeyan. Good morning. Selamat pagi. Cantik banget sih. Cantik Apa sih? sekali dia pakai merah loh pagi. Apa sih rahasianya? Christmas. Iya, oh iya benar. Oh iya benar. Apa rahasianya terlihat tetap cantik, awet muda dan juga bugar di usia kepala 5? 2,5 tahun lagi sih. Oh, Dua udah, setengah oh iya tahun beneran. lagi. Tahun lagi lumayan, Beneran 2,5 tahun lagi kayaknya. masih lumayan. Beneran. Apa sih rahasianya tetap awet muda nggak kelihatan tapi beneran? Satu, kalau sekarang sih sudah Energik. mulai melakukan perawatan. Ya, itu. Mulai dari 46, belum. Oh ya? Aku melakukan botok pertama kali 46. Oh iya? Ya. Kok kenapa 46? Lama Kenapa? banget. Rata- Rian aja masih 30 aja udah botok. Iya loh. Rata-rata kita melakukannya umur 30, kenapa kalian baru umur 46 baru botox? Takut. Oh takut. Aku gak suka sakit. Suka. Jadi 46 baru nyobain ternyata tidak sesakit yang aku bayangkan. Karena di anestesi dulu kan. Iya. Sekarang botox, sekarang ada yang baru nih. Iya, pasti gara-gara botok. Asik. Masa sih? Nanti boleh Itu jawab gosip. pertanyaan kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sudah hadir. Yeyen Lydia dikabarkan punya pacar baru dan gak mau buru-buru ke jenjang yang lebih serius. Apakah benul? Ini dia untuk Anda. Bapak produser, Iya. ini hostnya berdua. Ini kayak program yang syuting di rumah sakit itu ya, Spill the Tea. Oh, rumah sakit. Gara-gara pakai hijau kayak suster. Kayaknya Tadi kan pertanyaannya mau menikah lagi atau tidak? Iya, mau Bukan menikah punya lagi. pacar lagi. Kalau itu saat ini nggak tahu jujur. Jujur nggak tahu, maaf ya. ya nggak apa-apa. Karena satu sedang menikmati Masalah aja. kehidupan AA, sedang menikmati apa yang ada udah gitu. Di usia yang saat ini seandainya maupun aku akan punya banyak persyaratan, pertimbangan. Bukan berarti trauma ya, karena kebetulan aku bukan orang yang traumaan. Salah satu tips awet muda saya adalah saya dablek. Kebetulan otak saya setengah. Salah satu tips awet muda adalah dablek. Otak saya setengah kebetulan. Otaknya apa? Setengah. Pantesan pemain kendang kita awet muda. Soalnya otaknya seperempat. Dan seperempat. Berubah Awet muda mukanya. banget. Setengah. Jadi emang sengaja saya taruh setengah nggak dipakai. Kenapa? Hidup itu lebih menyenangkan tanpa harus banyak berpikir. Hidup Karena banyak hidup tahu itu ya. dijalanin bukan Tapi bener ya, dipikirin. banyak berpikir dan banyak tahu. Itu tuh Bagus. lebih pusing. Bagus, hidup itu dijalanin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Oke, kita balik dulu ya. Bahwa sebenarnya tadi dibilang, ya gue sih jalanin aja dulu. Emang sekarang lagi ada yang dijalanin hubungannya? Nggak ada, maksudnya dijalanin tuh kehidupan ini dijalanin dulu. Karena kebetulan kan anakku juga baru mulai
dia baru mulai kerja, baru mulai memiliki kehidupan sendiri, punya pacar. Jadi yang punya pacar itu anak saya. Punya pacar. Jadi lebih ke ya udah dinikmatin Menikmati aja sebagai gitu. ibu seutuhnya aja gitu ya. Iya. Kayak ini punya pacar nggak? Saat ini nggak ada. Nggak ada. Tapi masa nggak ada kayak lonely, rindu untuk dibelai-belai, ada pasangan barengan gitu, nonton bareng, ngobrol, curhat. Masih sama anak sih, itu masih dilakukan sama anak. Masih nonton berdua, kayak kemarin kita makan berdua, masih yang gitu sih. Kalau jalan kebetulan aku tipe yang kalau cowok family man, aku family girl. Oh gitu. Jadi kumpul keluarga tuh sering banget, 2 minggu sekali pasti, seminggu sekali kita pasti kumpul. Terakhir punya hubungan dengan seorang pria itu kapan? Ya waktu sebelum pisah kemarin itu aja sih. Itu berapa tahun yang lalu sih? Pisah berapa tahun ya? 5 tahunan. Berarti udah cukup lama sendiri, lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Bukan karena trauma ya, memang ya udah gue lagi jalanin aja sekarang seperti ini gitu ya. Iya, dan sekarang lagi stripping. Alhamdulillah. Lagi film. Alhamdulillah. Lagi Jadi sibuk aja ya. Bingung juga kalau misalnya ada yang mau, kita bagi waktunya gimana? Ya tapi tadi sempat dibilang ada syarat Ya. dan ketentuan-ketentuan kalau sampai jatuh hati itu harus sama orang kayak apa? Gini, di usiaku yang sekarang kan aku suka dimanja. Itu pasti ya perempuan ya kan. Kita suka dimanja. Aku manja banget orangnya sebenarnya. Jadi di usia aku yang 47 mau 48 ini aku mau cari pasangan yang satu dia sadar betul kesehatan. Oke. Karena aku juga jaga kesehatan. Karena aku tuh punya cita-cita nanti kalau tua anakku udah besar, aku pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah aku jalani. Berarti aku butuh pasangan yang sehat. Ya kan? Aku butuh pasangan yang sehat. Dengan dia sadar kesehatan, otomatis dengan dia jaga kesehatan sendiri, dia bakal jagain aku juga. Karena kan PR banget ya usia segini tiba-tiba dapet pasangan yang gak sehat, terus ujung-ujungnya anjrit, orang geus kolot kudu ngurusan anak batur gitu. Wow, bahasa Prancis keluar. Ya kan males banget, kita udah tua nih, udah segini, masa Bener. tuanya aku harus ngurusin anak orang pada saat dia sakit. Iya juga Terus sih. hidup aku enaknya di mana? Kan kalau gitu kalau sama-sama masih muda nggak apa-apa lah ya, masih menikmati senang. Tapi kalau udah 47, 48 begitu 50 dia sakit, aduh PR. Jadi nggak mau ngurusin anak orang ya? Ngurusin anak. Belajar deh sama Ola Ramlan, lagi ngurusin anak orang. Itu pacarnya. Oh iya, iya, iya. tapi calonnya ngurusin anak orang juga itu. Iya, iya. Kan? Itu kan Makin tempat- takut nanti dia Tapi gini ya, ngomongin soal sehat ini, sehat tuh bukan hanya fisik, tapi sehat mental dan juga sehat Ya, secara betul. keuangan. Betul. Ya kan? Kalau keuangan di usiaku yang sekarang ini nggak tahu ya, kalau aku tipenya tuh yang rezeki mah bisa dicari. Rezeki bisa dicari. Agak sama Dewi agak-agak bodohnya sama. Jadi, rezeki itu bisa dicari gitu kalau aku ya. Karena kan di usia segini, satu anak aku udah kerja. Iya. Aku butuh apa sih gitu loh. Apa uang sebanyak apa yang aku butuhkan udah nggak banyak lagi. Kalau dulu mungkin aku masih butuh untuk biaya sekolah dan segala macam. Kalau sekarang kan enggak. Oh iya. Lebih ke ya udah gitu. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Misalnya jalan pun aku bukan tipe yang harus naik bisnis class atau first class juga enggak. Dan aku bukan yang mematok, oh setahun aku harus jalan-jalan ke luar negeri beberapa kali, enggak gitu. Sejalannya aja kalau aku tipenya. Selama kamu punya waktu, selama kamu sayang sama aku, selama nggak usah jauh-jauh misalnya, ya jalan yuk ke puncak makan Indomie. Gitu aja aku udah senang tipenya, aku seperti itu gitu. Jadi Gak usah jauh-jauh ya. Ya, Gak yang usah jauh-jauh, tapi kok pernah pisah ranjang. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Yeyen Lydia ungkap alasan cerai dengan suami usai 4 tahun pisah rumah. Jadi pisah rumah dulu, baru cerai. ini juga salah. Jadi dalam arti gini, bukan pisah rumah ya. Dulu itu ceritanya, aku kan bawa anak, suamiku bawa anak. Gitu, mantan sih, mantan Iya. suamiku bawa anak. Pada saat kita barengan, terus tiba-tiba setelah 12 tahun itu kan anak boleh pilih ikut papa atau ikut mama. Anak yang pertama memilih ikut papanya. 12 tahun itu berarti masuk SMP ya. Begitu dia masuk SMP, masuk ke barengan sama kita, dia nggak berani tidur sendiri. Akhirnya mantanku izin, boleh nggak aku tidur sama anak? Karena dia anak laki kan, nggak mungkin tidur bareng kita juga. Oke, is okay, nggak apa-apa. Akhirnya dia tidur bareng si anak, ya kan.
nggak berasa ya namanya waktu cepet banget, bertahun-tahun bergulir. Adiknya masuk, abis itu nggak lama. Ikut juga. Oke. Akhirnya berlanjut tuh sampai beberapa. Jadi kalau ngomong 4 tahun, kalau ngomong gitu mah nggak 4 tahun dari anaknya SMP sampai anak aku kuliah, berarti lama sih. Lama banget dong. Lama banget. Jadi abis itu begitu SMA gantian anakku yang masuk ikut aku. Itu lebih dari 5 tahun, Bro. Lebih. Jadi ibaratnya kita dari 16 tahun pernikahan yang bareng tuh 2 tahun. Tapi bukan berarti pisah rumah ya. Paham. Masih di rumah itu. Paham. Cuma kita masing-masing karena kita Ada anak yang tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk. Tapi Teteh, punten, apakah ini mempengaruhi keharmonisan rumah Iya, tangga rumah sebagai tangga. pasangan suami istri nggak sih dengan adanya anak yang masing-masing bawa anak terus tiba-tiba masuk ke dalam rumah? Pacarannya kapan maksudnya? Oh enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi permasalahannya itu justru tidak karena anak-anak tidak. Justru masalah itu datang begitu anak-anak sudah mulai besar. Karena kan pada saat anak-anak mulai besar, kita baru punya waktu untuk diri kita sendiri. Oke. Karena waktu anak-anak kecil kita akan berpikir untuk anak-anak. Iya. Sekolah anak-anak, makan Iya, iya. anak-anak dan segala Nah, macam. masalah apa yang tercuat setelah anak-anak besar? Begitu anak-anak sudah besar, baru nih aku mikir, ih hidup kok gini-gini aja ya, gitu. Terus ya itu tadi hidup kok gini-gini aja, terus baru yang berpikir, aku juga harus punya kehidupan nih, tidak hanya anak. Karena begitu anak-anak udah besar, baru berasa tuh kalau misalnya, ih aku punya suami tapi kok ketemunya jarang. Baru berasa kalau anak-anak masih kecil kan kita sibuk ya. Berasa. Kerja, ngurusin anak, kita nggak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Tapi begitu anak-anak udah kuliah baru yang berasa, ih aku bisa, aku stripping pagi udah jalan. Dia belum bangun. Aku pulang, tidur, dia belum pulang. Jadi ketemunya tuh miss-nya mulai di situ tuh. Oke. Jadi cangkir yang kosong itu semakin terasa ketika anak-anak sudah nggak ada. Betul. Dan biasa kalau laki-laki kan begitu sudah mulai main motor, main mobil sport, sudah mulai waktunya sudah mulai agak Apalagi tambah kalau main susah, motornya ada yang ya. mayungin. Sudah mulai susah gitu. Jadi gitu. lebih berasa pada saat itu. Gitu. Lebih Oke. berasa aja. Gitu. Oke, jadi karena waktu, tapi apakah karena waktu juga pada akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu sama yang lain nggak sih Teh? Pasti, kalau itu pasti. Tapi aku tidak menyalahkan itu ya, karena kita tidak membahas itu karena satu, aku sadar kelemahan aku. Kelemahan aku adalah dia selalu ngajak aku tapi aku nggak pernah suka. Misalnya? Misalnya, yang ada touring nih mobil atau touring motor, ikut yuk. Itu aku nggak pernah mau ikut. Karena aku tipe yang nggak gitu suka keramaian, aku capek di tempat keramaian tuh aku gampang lelah. Tapi Teteh melihat kemungkinan bahwa dengan alfanya seorang Yayan Lydia dalam kegiatan suami termasuk hobinya membuka kesempatan bagi dia ketemu dengan perempuan lain dan Teteh tidak menyalahkan dia, justru bahwa memaklumi bahwa alfanya gue, ketidakhadirannya gue ini ya udah memaklumi dia bertemu dengan orang lain. Iya. Ih, itu menarik loh. Lah, Wow. kita gini, aku sadar aku punya kekurangan. Aku nggak boleh dong memaksakan kekurangan aku untuk dia. Sama seperti gini deh gampangnya. Aku tidak mau punya anak. Oke. Kalau dia mau punya anak, aku bilang kalau kamu memang mau punya anak, kamu boleh cari orang lain yang mau punya anak sama kamu. Karena kan aku bukan nggak bisa, beda halnya kalau aku tidak bisa ya. Iya. Kalau nggak bisa, otomatis aku mungkin bisa yang, kamu dari awal kan tahu aku nggak bisa punya anak, itu Iya, akan jadi iya, ribut. iya, betul. Tapi aku tidak mau, bukan tidak bisa. Yang bikin Yayan Lydia bahagia itu apa sih? Yang bikin aku bahagia saat ini adalah aku ngelihat anak aku berhasil, aku ngelihat anak aku sehat, aku ngelihat keluarga aku sehat, orang-orang yang aku sehat, orang-orang yang aku sayang sehat, bahagia itu buat aku bahagia. Tapi yang membuat Kak Yayan bahagia buat diri sendiri itu ketika apa? Saat ini aku bahagia sih, jadi nggak ngerti deh ya. Ya pada saat aku ngelihat orang-orang yang aku dititipin Tuhan sama aku buat aku jaga, aku bisa jaga, itu aku bahagia. Tapi apakah suami juga salah satu titipan Tuhan? Harusnya, seharusnya. Jadi ya itu juga termasuk dia bahagia, ya aku bahagia. Capek nggak sih hanya untuk selalu membahagiakan orang lain? Kalau dibilang capek sih enggak ya, karena aku pada saat aku tidak mampu, aku ngomong. Oh gitu. Aku tipenya gitu. Pada saat aku nggak mampu, aku ngomong. Aku akan bilang, enggak nih, aku nggak bisa. Oh wow. Wow. Oh Yayan Lydia ya.
Ini kita baru dapat Serius satu. banget nih Iya, kita bener, ngomongnya maksudnya ya. Apa sih ini maksudnya pagi-pagi? gini, bagus Apa? loh. Iya, biasanya Nggak pernah ada bintang biasanya orang tamu datang ke sini begini. ya, maksudnya ketika pasangannya selingkuh, iya gue menyalahkan pasangan gue segala macam. Tapi kalau TYN tuh kita ngeliatnya kayak, ya mungkin salah gue nggak bisa hadir buat dia. Ya pasti kalau itu begini. Makanya untuk perempuan di sana misalnya di luar ya, begitu kamu sibuk bekerja, kamu tidak lagi punya waktu, kamu tidak bisa menjadi wanita seutuhnya pada saat dia cari yang lain, ya udah. Tapi the way yang you penting think, kita udah berusaha yang terbaik ya, gitu. tapi caranya kayak yang berpikir tuh sebenarnya bukan culture-nya kita gitu ya. Iya, ya, nggak Maksudnya semua orang bisa tidak punya semua orang pikiran yang punya sama. pemikiran next Ya. level seperti kayak ya. Tapi itu artinya sudah bisa berdamai dengan segala macam keadaan ya. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman kita juga mau kasih lihat, ngomongin soal kehidupan pun juga dengan hubungan, cuman Kak Yeyen yang tahu lah, Teh Yeyen yang tahu apa yang terbaik buat diri dia, pun juga dengan perawatan ya. Kita mau kasih lihat, ternyata kalau ngomongin soal perawatan ada yang membuat dia masih belum bisa berdamai. Takut katanya, sempat takut tapi sekarang udah berani ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Maafku anakku nganterin semua itu banyak karena Ibaratnya kamu hajatan banyak yang nganterin ya, padahal Iya. cuma operasi kantung mata. takut. Teh Yeyen kan artis senior ya, maksudnya udah lama banget gitu di dunia hiburan, dan sebetulnya satu tindakan operasi itu bukan hal yang begitu besar untuk mereka yang terjun di dunia hiburan. Tapi kalau buat Teh Yeyen tuh kayaknya satu hal begitu besar sekali gitu. Karena kebetulan ya puji Tuhan, aku tuh masuk rumah sakit ngelahirin doang. Jadi Selama ini? Selama ini 47 tahun mau 48. Wow. Melahirkan hanya melahirkan. 3 hari di rumah sakit. Dirawat, opname segala macem. Belum. Jadi aku Amandel gitu enggak. demam. Enggak. Takut. Oh, infus vitamin waktu Covid. Waktu Covid enggak. Aku kena tapi bukan yang harus dirawat. Oke, jadi masuk rumah sakit di opname hanya karena persalinan aja? Iya. Oh wow. Selebihnya nggak ada? Selebihnya enggak ada. Oh. Iya, aku juga nggak pernah tahu Rian. Apa waktu lu operasi wasir kemarin? Kenapa lo tiba-tiba khawatir? Hidung kek. Itu paling paling sakit loh katanya. Hidung. Bener gak sih? Kali. Itu paling sakit katanya operasi. Enggak, justru nggak ada rasa apa-apa. Oh ya? Nanti kita ngobrol. Terus akhirnya untuk bisa menghilangkan semua rasa takut, apalagi Teh Yeyen baru masuk rumah sakit ketika persalinan doang, itu gimana tuh? Takutnya sebenarnya karena ngebayanginnya udah sakit duluan. Ngebayanginnya, aduh kebayang ya harus Pikiran itu ngebelek. sebenarnya. Lebih ke suges kebayang kebelek. Waktu itu kebetulan ada temannya Mbak Ratna Listi kan, barengan. Udah gitu ditemenin si mama, ditemenin anak, terus kita ngobrol, terus ini gimana sih, emang berapa lama sih ininya, katanya 10 tahun bilangnya ya. Itu Bisa tahannya. bisa tahannya itu kan 2023 nggak tahu nih. Kita lihat aja Bagus, berarti tapi 2024, 2025 anggap hasilnya udah bagus. 3 tahun. Kepikiran lagi nggak pengen operasi apa gitu setelah operasi bawah Facelift mata? mungkin. Nanti aku yang temenin. Oh enggak, belum. Enggak ya. Jangan, nggak usah ditemenin dia. Lihat aja mukanya dia sekarang. Udah beberapa kali operasi. Tapi bagus, Karen, lu bagus kok. Tapi Teh Yeyen nggak ada kepikiran apa gitu. Kalau sekarang tuh kan semua rata-rata artis mini facelift, Ya. ditarik segala macam. Teh Yeyen Ya. nggak mau. Belum, karena rata-rata Tapi emang jadi belum mirip-mirip ya. Jadi mirip. Jadi Nggak semua, karakternya, Teh Yeyen. karena kita pasti mintanya, Ya gua sama Denada mirip. Nggak ada lu mirip sama dia. Ada. jadi kita kan pasti akan minta, ini kalau ini misalnya sedikit aja, misalnya gini sedikit aja, berapa tahun, 5 tahun, kalau mau 10 tahun gimana? Harus lebih begini misalnya gitu. Jadi rata-rata aku ngeliatnya ciri khasnya hilang. Nah aku maunya, Nggak mau itu. nggak mau. Maunya aging gracefully ya. Ya, tetap dirawat, Oke. tapi tetap kan kita juga nggak tahu pasangan kita nanti seperti apa. Kan kayaknya nggak fair juga kalau misalnya kita punya pasangan dia mau yang alami atau dia tidak suka dirawat. Kalau cowok misalnya terus kita beda sendiri, nanti kan akan jadi jalan kayak misalnya lu jalan bingung banget, nggak enak juga gitu loh. Mencoba untuk saling aja lah aku mah. Oh, mencoba untuk saling. Emang kenapa gitu Teh? Ya nggak tahu ya, kayak misalnya gini, aku jalan nih misalnya ya, misalnya pagi-pagi julid, misalnya gitu ya, jalan ke mall gitu, ya kan gitu, terus lihat tuh pasangan beda banget gitu ya, yang mungkin usianya tidak terlalu berbeda, tapi karena si perempuan teh perawatan jadi si gak asa ketinggali kayak anaknya gitu kan. Siapa sebut nama dong Teh? Misalnya Nggak siapa? ada, nggak kenal misalnya di jalan gitu, apa di mall gitu kan. Tapi manggilnya tuh misalnya sayang gini-gini, berarti kan pacaran ya. Gitu. Ya. Cuma kok
asa beda teuing gitu. Terlalu kan, ya. jomplang gitu. Beda secara umur penampilan. kali itu benerannya teh. Itu beda umur, Beda bukan umur gara-gara terlalu perawatan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kan. Oh kan ya. Kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Iya, Ya kan termasuk kebahagiaan seorang Yayan Lydia. Berbicara kebahagiaan happiness, kita mau ngajakin seorang Yayan Lydia bermain kartu ambiar tapi happy. Silakan kita berpindah tempat. Ada 2 jenis kartu. Di sini ada 2 jenis kartu, ada kartu happy, ada kartu Ambiar. Ambiar. Silakan Teteh. duduk. Bedanya naon ini? Bedanya kalau happy, kalau ambiar berembes sedih ya. Silakan Deh. Sedih. Yo Happy-nya dulu. Joseng pilih, boleh nggak pilih ambiar? Harus dong, namanya juga hidup. Dari happy dulu. Dibaca. Dibaca. Hal baik apa yang kamu lakukan tanpa sadar tapi justru sangat berarti buat orang lain? Ya nggak tahu, atau udah tanpa sadar. Tapi bener juga Yang orang nggak namanya sadar. kita lakukan tanpa sadar tapi justru berarti buat orang lain. Ya kita nggak tahu, orang kita nggak sadar. Atau mungkin orang pernah cerita. Nggak ada. Aku tipe yang ibaratnya apapun yang aku lakukan yang sudah bukan tipe orang yang gampang menyesal. Ya. Jadi apa yang udah aku kerjakan tidak akan aku pikirkan. Oke. Nggak pamrih Itu juga berarti ya. termasuk salah satu obat awet muda. Obat awet muda. Oh, nggak usah dipikirin. Oke, Oke, silakan yang ambiar. Apaan sih, Nek? Pagi-pagi begini. Kalimat apa yang dulu kamu butuhkan tapi tidak pernah ada yang mengucapkan? Yang dulu tuh kayaknya Oh, kamu butuh tapi tidak pernah ada yang mengucapkan. kalimat. Apa ya? Sama pasangan? Bisa sama Apapun pasangan, bisa sama pekerjaan, atau orang-orang terdekat lainnya, atau ke anak. Ada aku di sini. Oh, ada aku di sini. Siapa? Kalau pasangan mungkin ya. Sama Karena kan aku anak paling besar. Sering merasa kesepian? Enggak, kalau kesepian aku enggak. Aku bukan orang yang, aku bukan ekstrovert, aku introvert. Jadi sendiri buat aku udah biasa. Cuma kadang kita butuh orang yang nggak perlu ngomong panjang lebar, cuma sadar. kalau membuat kamu kita ada. bahwa kalau ada apa-apa, aku bisa bergantung sama dia. Ya. Itu aja sih. Ada aku di sini, itu dalam sekali loh. Siapa? Aku nggak butuh Itu janji dalam banyak. sekali loh. Aku nggak butuh janji banyak. Aku cuma butuh, aku ada loh. Siapa orang yang terlintas dalam pikiran Teh Yayan Lydia jika memang kalimat itu tersebut? Ada aku di sini. Siapa orang tersebut? Saat ini Tuhan sih, karena cuma itu doang. Yang aku tahu nggak pernah ninggalin aku. Yang aku tahu seberat apapun selalu bisa aku lewatin. Mungkin aku naruhnya salah. Harusnya tuh dari awal aku tidak pernah berharap ada yang berkata seperti itu sama aku. Karena toh kenyataannya hidup aku sampai saat ini baik-baik aja. Hanya aku salah menaruh harapan. Ekspektasi. Iya, betul. Karena kan yang bisa nyakitin kita diri kita sendiri ya. Dan keinginan kita. Keinginan kita yang terlalu tinggi. Tinggi. Keinginan kita yang terlalu besar. That's true. Pernah menaruh sebuah ekspektasi yang salah? Ya, Oh. 16 tahun bagaimanapun. Oh. Apa yang ingin disampaikan untuk 16 tahun yang sudah berlalu? I'm happy, itu pelajaran yang luar biasa. Thank you ya, bersyukur. Menambah banyak bisa. Menambah banyak kebiasaan aku. Happy! Apa pencapaian yang dulu kamu pikir mustahil tapi sekarang sudah jadi kenyataan? Rumah. Rumah. Aku tuh selalu pengen dari dulu. Tapi aku tuh memang selalu dikasih sih. Kalau pengen apa, walaupun lama ya. Nggak sebentar. Tapi selalu dikasih. Jadi dulu tuh aku pengen punya rumah. Pengen punya kamar yang sebelahnya taman. Pengen punya rumah yang rumahnya nggak besar tapi halamannya luas gitu. Bisa main sama nabulku bebas. Dan sekarang aku punya itu. Rumah. Dan barangkali 16 tahun cobaan itu juga membuat seorang Yayan Lydia harus kembali ke rumah. Tuhan satu-satunya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Jangan senyummu, jangan membeku, mencari
sampai dengan sekarang BNPB sudah merilis ada 604 korban meninggal dunia karena banjir atau juga bencana ekologis. Banyak sekali, 604. 604 meninggal dunia dan 464 masih dinyatakan hilang dan 507.000 orang mengungsi di beberapa titik pengungsian. Kita berharap semoga keadaan bisa jauh lebih baik lagi, mereka yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Pun juga bintang tamu kita berikutnya ini berasal dari Sumatera Barat dan juga keluarganya terdampak karena banjir bandang yang ada di sana. Kita akan hadirkan bintang tamu yang khawatir dengan keluarganya yang ada di sana. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Cikita Medi. Selamat pagi Cikita Medi. Ya, coba berdua. Lagi pada sibuk. Yang lainnya lagi off air. Biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subur. Subur. Makan mulu Semakin 3 jam sehat ya. sekali. Cikita Medi, kamu kan asli Sumatera Barat ya, Orang bener ya? Indra hamil. Dari Sumatera Barat kan? Iya, Dari mana dari- sih Sumatera Baratnya? Aku Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Aku Bukit pernah Tinggi tuh. juga terdampak ya? Terdampak. Terdampak. Aksesnya. Aksesnya terputus ya? Iya. Oke. Ketika kamu mengetahui banjir bandang tersebut, pihak keluarga pasti khawatir juga dengan beberapa keluarga yang ada di sana ya. Ada siapa aja yang masih di Bukit Tinggi? Aku masih ada tante om sama sepupu-sepupu aku di situ. Oke, Ada di Bukit Tinggi sama Payakumbuh. di Payakumbuh masih ada ya. Iya. Nanti boleh cerita sama kita keadaannya seperti apa, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini dia Cikita Medi yang khawatir tentang keadaan keluarganya di sana. Sebagai orang awak Sumatera Barat ya, ketika kamu dengar berita ini, bencana ekologis banjir bandang menerpa Sumatera Barat, tempat kamu berasal, dalam pikiran kamu tuh seperti apa pas kamu lihat gambaran di media sosial yang mencekam? Melihatnya gimana? Akses itu sangat dibutuhkan banget sama orang-orang awak untuk bekerja ke kota Padang atau sebaliknya gitu kan. Nah, rata-rata keluarga aku tuh di Bukit Tinggi. Yang dimana jalannya itu lewat akses itu banyak berkelok-kelok, lewat air terjun dan segala macem. Itu kan sangat-sangat riskan. Terus kemarin aku juga sempat mantau grup keluarga. Ya. Ada beberapa om aku yang putus connect gitu. Iya, iya. Jadi dari Padang mau pulang ke Bukit Tinggi terus ke Payakumbuh. Nah terus ini dua ini belum connect lagi gitu. Cuman ada yang bilang ada yang lagi ke satu tempat untuk minggir entah di surau entah di mana. Kalau surau tuh bahasa Indonesia masjid, Musola, ya. Terus ya aku mantau di grup keluarganya pihak mami sih. Oh, pihak mami. Gitu. Kalau pihak papi ada yang ada di Mentawai juga, di kepulauan. Terus beberapa ada juga yang di luar Padang gitu. Kalau di Bukit Tinggi keadaannya seperti apa? Apakah listriknya mati, kemudian juga jaringan, apakah aku bisa dihubungi? lebih mantau yang di Payakumbuh. Di Payakumbuh seperti apa? Tapi so far aman, cuman pada panik aja saling ngubungin keluarga. Karena kan keluarga mami aku kan kakak beradanya banyak. Ya. Dan sepupu-sepupu aku juga masih kecil. Gitu, aku kan cucu tertua dari pihak. Oke, artinya listriknya lah. Setahu ini masih aman. Oke, Gitu, tapi mungkin kayak makanan yang sulit. betul. Berarti bisa dihubungin artinya jaringan atau sinyal juga ada? Ada tapi on off, jadi kadang-kadang 3 hari bisa dihubungin, kadang-kadang hilang. Oke, berarti permasalahannya kalau di Payakumbuh dan juga Bukit Tinggi, ini keluarga kamu hanya Pertama masalah komunikasi logistik aja ya? dan logistik. Karena memang jalurnya terputus. Ini beberapa kota, ini pengalaman aku juga karena kalau keluargaku di Sibolga, ada bouku, tanteku di Sibolga, beberapa hari tidak bisa dihubungin karena kebetulan listriknya mati, Iya. kemudian tidak bisa dihubungin karena sinyalnya tidak ada. Iya. Kami pun juga panik sama seperti kamu, kami tidak bisa menghubungi, hanya bisa memantau melalui grup WhatsApp keluarga, tapi ya tidak ada hasil karena tidak bisa menuju Sibolga dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah jalurnya terputus. Kami hanya bisa berdoa beberapa hari sampai akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan kabar bahwa ternyata alhamdulillahnya keluarga kami, bau kami, tante saya selamat, sehat walafiat. Walaupun memang sama keadaannya logistik, itu yang paling utama ya, bahwa makanan ya tentu saja sudah dalam posisi yang sangat sedikit. Apalagi di Sibolga kita lihat penjarahan ke minimarket, supermarket ya tidak bisa dibenarkan, tapi mereka juga itu salah satu cara untuk bertahan hidup. Bertahan Iya. hidup, Nah betul. kalau untuk logistiknya di Payakumbuh termasuk di Bukit Tinggi, kalau keluarga kamu seperti apa yang mereka lakukan? Aku lebih tahu dari keluarga ibu ya, gitu. Karena keluarga ibuku ya kebetulan memang kan usahanya benar-benar kayak untuk kebutuhan harian, sembako. Sembako.
Jadi sejauh ini masih aman, nggak ada kabar yang bikin kita deg-degan. Malah aku terima kasih sama Allah bahwa tadi rencananya memang aku nge-push orang tua aku untuk pulang ke Padang, ke Payakumbuh. Karena ada rumah kita yang udah dari COVID nggak dilihat-lihat gitu. Oke. Nah terus aku bilang setelah proses aku udah selesai, aku janji mau kita pulang yuk. Bawa Jafir lagi ke sana, bawa mami papi. Tapi mami aku tuh tipenya maju mundur. Dia tuh emang kayak indigo gitu deh. Dia tahu kayak sesuatu terjadi. Jadi lagi Feeling. Jadi setiap COVID dia nggak pulang. Ya. Gitu. Jadi kayak mami nggak pulang deh. Perasaan mami nggak enak. Kejadian lah COVID Delta waktu itu. Jadi nggak bisa pulang kan. Ya. Terus banyaklah proses penyeberangan di laut ya. Saat itu di laut juga lagi nggak tenang. Jadi mami tuh selalu bilang, gak pulang Acik, nah akunya gemes. Itu rumah kosong, aku bilang gitu kan. Ayo kita sekaligus deh, aku tuh kalau ke Bukit Tinggi tuh, Payakumbuh, pingin makan. Enak tuh ya. Iya. Makanannya enak sekali. Aduh. Oke, Cikita Medi kita lihat ya, ini gambar tadi di layar televisi Sobat Ambiar. Tadi ada gambaran banjir bandang. Tapi kalau di Bukit Tinggi sama Payakumbuh sendiri, apakah banjir tersebut juga Setahu aku sih tidak. dialami masyarakat di sana enggak ya? Enggak ada setahu aku. Oke, hanya Karena kalau terputus misalnya ada akses. apa-apa pasti keluarga aku itu tipenya di grup itu ngoceh. Udah ngoceh ya. Ngoceh. Jadi pas waktu aku lihat udah membaik ya alhamdulillah. Ada salah satu om aku yang bisa dihubungin ya udah aku tenang. Alhamdulillah ya, kita berharap keadaan bisa lebih baik lagi juga, dan kita lihat pemerintah memang sudah turun tangan juga untuk bisa mengatasi bencana ekologis di 3 provinsi sekaligus. Dan kita juga berharap dan juga berdoa semoga keadaan bisa lebih baik lagi. Kami juga mengapresiasi untuk selebriti pun juga konten kreator yang open donasi ya, begitu luar biasa sekali. Di grup juga banyak banget Makasih ikatan lihat warga ya, beberapa konten kreator, public figure yang membuka donasi. Ya. Ini luar biasa, terkumpul dalam waktu yang singkat sekali tapi nominalnya begitu, Masya Allah sekali. Ya, ini dari Rachel V-nya ya. Rachel V-nya menggalang donasi. Ia menjelaskan donasi akan disalurkan dalam bentuk paket makanan, hygiene kit, dan lain juga. Lalu ada Lea Prinsi yang juga bekerja sama menggalang donasi demi membantu korban bencana Sumatera. Pray for Sumatera. Selanjutnya ada Pras Teguh, Teguh, kerjasama bersama dengan Pras Teguh berhasil menembus target 1 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 2 Pras Teguh luar biasa. Ini orang awak juga soalnya dia. Iya. Sementara itu juga ada Ivan Gunawan, sahabat kami, menyerahkan bantuan sebesar 150 juta dari hasil penjualan brand hijabnya. Tadi sebenarnya aku sempat bertanya-tanya Rian, maksudnya bala bantuan yang kalau ada yang ingin membantu tuh kepada siapa dan kemana gitu. Ya, mungkin mereka-mereka ini ya salah satu jembatannya. Kalau ada hati ingin membantu bisa melalui mereka juga. Bisa, dan kita lihat di media online juga begitu banyak yang membuka jalur donasi, tapi harus dipastikan bahwa ini legit atau juga valid ya. Legit. Ya itu. Karena di Jakarta kan banyak juga ikatan keluarga Minang. Ya. Di situ pasti ada yang share, Oh, dan iya. ada satu admin yang bisa dipercaya. Jadi makanya kita harus benar-benar per grup atau Minang-Minang yang di perantau ini ya sama-sama lah gitu. Jadi makanya aku lebih ke concern ke situ. Kalau kamu sendiri gimana? Kemarin aku banyak teman-teman lah ya. Kita yang sesama orang awak tuh ya udah ngobrol, Cik, ini di desa gue lu mau donasi nggak? Ya gue ikutan deh gitu. Jadi udah by phone juga sih, tinggal ketemu aja. Ya. Iya ya. Cikita Medi sebagai orang awak, tapi ini bukan hanya ngomongin soal suku Iya, ya, ini ngomongin soal Sumatera lah ya. kemanusiaan lah ya. Kemanusiaan juga. Siapapun yang melihat, bukan hanya mereka yang berasal dari Sumatera Utara, Aceh, ataupun juga Sumatera Barat, ini ngomongin soal kemanusiaan lah, karena ini bencana alam ya. Ya, Harapannya, Cikita Medi. harapannya ini adalah bentuk muhasabah berdasarkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut aku. Jadi gimana caranya kita harus ini banyak irisan banget yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga ini momentum kita untuk evaluasi semuanya. Bahkan ya kemarin tuh aku sempat 3 hari ini terpukul banget dengar kerabat kita meninggal. Yang orang-orang yang deket sama kita itu tiba-tiba tiada. Jadi kayak jangan jahat-jahat deh jadi orang. Ya. Itu yang menurut aku, So true. aku pingin semua irisan ini semuanya kita cari jalan keluarnya. Kita sama-sama meningkatkan kemanusiaan kita dengan ya setidaknya membantu sesama. Tinggal berbuat baik aja dengan just tanya kabar, apa kabar. Tapi itu tanda kutip yang sangat luar biasa Ya, yang perlu itu diingatkan ya. Jangan jahat-jahat Jangan jahat-jahat jadi orang. Pohon yang tumbang dikarenakan akal yang tumbang.
Kita berharap ya Sobat Ambiar ini menjadi pelajaran yang pastinya begitu besar sekali. Bahwa kita hidup bukan hanya di masa sekarang, kita hidup untuk anak cucu kita juga. 10 juta hektar hutan Indonesia sudah hilang. Bahkan menjadi negara nomor 2 di dunia kehilangan hutan paling besar di dunia. Iya. Sampai kapan? Kita berharap bisa lebih baik lagi. Cikita Media, oke. Tapi berbicara sampai kapan, kita juga mau nanya sama kamu. Sampai kapan kamu menyandang status janda? Kita mau kasih lihat yang satu ini. Banyak sekali tersenyum, banyak sekali ketawa, ya kontennya beda banget sama beberapa minggu yang lalu. Jadi apa yang Pakar terjadi? ekspresi nih. Tapi Jadi beneran ngetop apa yang kopi. terjadi Cikita? Apa? Are you happy now? Happy banget. Oke. Happy iya, kadang-kadang ada. Apa yang sudah didapatkan dari perjuangan kamu? Dapetin apa? Emang 2,5 juta nafkahnya dibayarin? Harian nyebelin nih. Emang dibayar? Enggak, aku nanya itu kan kewajiban mantan suami. Kan udah dibayarin. janji nggak akan ngebahas itu Nggak lagi. Oh ya, oke, Bahas. janji. Oke, sorry. Bahaslah happy-nya kamu. Apa? Happy-nya kayak apa ya? Financial freedom jadinya. Financial freedom. Kenapa? Emang kamu kalau ngomongin financial freedom, emang kemarin ketika punya pasangan tuh kamu merasa bahwa financial kamu tidak baik-baik saja? Iya. Jangan ketawa, Kak. Oh no, itu satu ekspresi yang miris loh. Maksudnya Jangan orang tuh menjurus lagi. kalau orang tuh punya Ketawa pasangan, nyindir ya. Jangan ketawa nyindir. orang tuh kalau punya pasangan biasanya membantu secara perekonomian loh. Iya, jadi ya kayak ya lega lah. Jadi aku Ya tidak. bantu ngabisin kan. Kakak, ya Allah. Ya Allah. Bilangnya bantu. Ini emangnya janda senior ya nyebelin ya. Teh Yayan, wejangannya apa sih sebagai janda senior kepada Iya, janda Kak. junior? Kak, ini janda 28 hari, Kak. Masih baru banget ya 28 hari, nikmatin aja dulu. Pasti masih ada rasa tidak percaya. Masih ada. Masih. Oh bisa ya, masih. Jadi kan sekarang kok tidur bisa berdua sih, ya, Kak gitu. ya. Nah. Ngelihat anak, kadang-kadang kayak anjir berdua doang. Masih mending lihat anak, kemarin ngelihat enek. Kok tambah pinter ya? Kita Medi, kita mau lihat artikel yang satu ini. Cikita Media resmi bercerai, hakim tolak tuntutan ex-suami soal pengembalian mahar. Pengembalian mahar dan juga KPR total 983 juta rupiah ya. Itu ditolak. Ditolak. Ya itu agak aneh sih kalau hakimnya mengiyakan. Kalau hakimnya Tambah mengiyakan, panjang, sumpah. mau pulang bisa nggak? Tapi gua rasa hakimnya juga sadar. Aduh, Iya. ya nggak mungkin lah. Sumpah. Nggak tahu sadar nggak tahu enggak sih, Kak. Tapi kan tuntutan yang diterima itu dari total gugatan kan dapatnya ya segitu yang tadi disebutin. Iya, oke. Ya nyambung lagi deh. 983 ya, tapi maksudnya kan ini ada biaya KPR sama mahar ya. Ya, Alhamdulillahnya. Dari sisi Alhamdulillah. kamu alhamdulillahnya. Tapi dari sisi mantan suami akan mencoba untuk menggugat balik nggak sih dengan penolakan tersebut? aku udah disconnect. Bukan urusan Iya, gitu. bukan Bodo amat deh dia urusan. mikir Iya, bener. sendiri. Biar dia Jubir mikir, saya nih. Biar dia usaha. Kalau masih nggak punya malu mah biar dia usaha. Aduh. Jadi gemes satu. Gemes satu. Coba, aku mau nanya sama Teh Yayan, ketika ada seorang mantan suami meminta dikembalikannya dalam bentuk mahar ya, mahar dan juga cicilan KPR, dalam pikiran seorang Teh Yayan gimana? Bukan laki. Aduh. Mules aku disi pulang yuk. Maksudnya laki-laki tidak seharusnya seperti itu. Kalau bercerai ya udah. Ya udah, apa yang Apalagi udah- laki-laki ada gengsi ya. Iya, itu dia gitu loh. Sekarang tuh pride-nya nggak ada. Kita aja yang perempuan kalau udah ngasih, nggak kita pikirin, dak. Apalagi, gitu. apalagi guys, banyak zaman sekarang ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berdikari dan juga mandiri, punya penghasilan sendiri, pada akhirnya hanya meminta nafkah. Misalnya Tasya Farasya, berapa dia minta nafkah kepada mantan suaminya? 5.000. 100 perak, Berapa? 100 rupiah. Oh iya, Rp1. 1 rupiah. Rp1 per bulan. Itu tuh sebenarnya sih benar-benar ya tertampar memang satu rupiah Per tuh. bulan. Tapi lain halnya, kita Wow. masih lihat ini beda orang beda angka. Ini angka untuk Cikita Meidi. Kecewa putusan hakim, Cikita Meidi nilai nafkah anak 2,5 juta rupiah tak masuk akal. Coba umur berapa, Neng? Anak aku udah mau 7. Berarti SD ya? SD kelas 1, Kak. SD kelas 1, 2,5 juta. Nggak cukup lah, SPP aja udah berapa? Ya gitu, makanya sebenarnya nih ya, aku klarifikasi. Aku itu
menggugat itu sesuai dengan bill kita bertiga. On bill kok. Oh ya. 30 SPP itu. yang gitu-gitu ya. Ya 30 itu kayak biaya kehidupan kita bertiga. Dan pastinya Javier itu lebih dari itu ya, lebih dari atau setengahnya lah setidaknya. Cuman aku bingung ya kok hakim menerima karena si IX menjawab rekonvensi bahwa dibilang aku melakukan nusyus. Jadi makanya dia bilang aku tidak berhak menerima nafkah lagi. Oke. Sampai mut'ah sama Ida aku, duh kalau ngomongin itu, waduh, gugur Kak. 2,5 juta per bulan. Sudah dibayarkan? Belum. Dengan alasan? Hilang aja udah. Karena aku udah bilang, semua lawyernya yang maju. Udah, Aku tenang. sendirian. Mungkin hakimnya temenan dia tahu kalau dia tuh miskin. Jadi dari kamu minta berapa? Aduh, ya, Kak, dari kamu aduh, minta aduh, berapa? aduh. Dikasih 2,5 aja, suka bener kan? Hakimnya tahu. Eh. Ya, Cikita kata dia gitu. Ini aku putusin 2,5 aja, belum tentu dibayar, apalagi putusin 15. Kata Pak Hakim gitu. Dari yang berpengalaman. Iya. Tapi kita, aku penasaran deh, kalau ini oke, semua udah selesai, kamu masih mengizinkan anak-anak kamu ketemu sama ayahnya? Ya, kemarin kan beliau ulang tahun. Javier. Bapaknya. Ini Bapaknya? Dedinya Javier ulang tahun. Aku kan masih ngajarin anak lah untuk selalu connect. Ngucapin. Oke. Karena kan aku nggak mau mengulang inner child-nya dedinya Javier. Nice. Yang memang dia keluarga broken home. Aduh, gue ngomongnya gemeteran lagi. Jadi aku mau Javier sama dedinya ketemu lah. Gitu. Ketemuan Akhirnya mereka? ketemu? Enggak, kenapa? Aku kemarin baru aja ngeliat Javier memang beberapa kali, ayo kita kasih kado buat Dedi. Dedi kan ulang tahun yang ke-39. Terus ya aku bantuin dia video untuk say happy birthday. Terus Javier fotoin foto dia sama Dedinya diapit sama Tungtung Sahur. Boneka. Oke. Gitu, jadi dia bikin video sama bikin ucapan gitu. Dan memang aku udah sepakat sama Javier bahwa one day kita akan ketemu sama Dedi. Tapi nggak tahu kapan. Oke, video itu dikirim? Dikirim lewat ya aplikasi tablet kita. Oke. Jadi kan memang sebelum kita pisah si Javier memang kita kasih tablet untuk bisa tetap berhubungan sama Dedinya. Dibalas sama dedinya? Kadang dibales, kadang enggak. Untuk ucapan ulang tahun? Dibales. Oh, dibalas. Jadi Javier sempat bilang, ayo kita kasih kue yuk. Kan Dedi itu tipenya kalau ulang tahun selalu tiup lilin. Aku tahu banget dia suka kue Lotus Biscoff gitu kan. Jadi kayak ya kita mau mencoba lagi lah gitu. Anakku tuh sebenarnya sangat care gitu. Cuman kan parenting ya? dianya hanya bisa, jawabannya dia ya semalam aku baru baca. Dedi cuman bisa doain Javier dan memeluk Javier dalam doa. Terus dia bilang katanya senang-senang, terus jadi ranking 1, terus abis itu nurut-nurut sama Mommy. Udah itu aja. Sobat Ambiar. Anak nggak nanya gitu, mau ketemu sama Dedi? Jadi nanya ke aku, Dedi tuh kemana? Jadi nanya? Iya. Jawaban kamu? Kok Jawaban kamu? Dedi kerja, tetap. Sobat Ambiar, kerinduan Javier, putra Cikita Medi kepada sang ayah. Yang lebih rindu dia tuh. Iya. Udah berapa lama gak ketemu sama dedinya? Kasian lo nggak bisa denger. Iya kan, kalau ngomongin Javier aku pasti Berapa lama gak ketemu dedinya? dari Juni 30. Berapa bulan tuh? Juni Terus sampai sekarang? September, Oktober, November, 5 bulanan. Wow. Apa yang dilewatkan oleh sang ayah momen-momen spesial Javier 5 bulan ini? Iya kan udah 1 SD, udah semester 2 juga ya nggak ketemu. Pertama kali hari pertama sekolah? Nggak nganter, kan adekku yang nganter. Kita semua sengaja bikin video itu untuk, pasti dia akan nonton kita. Tapi apa perasaan kamu Cikita ketika anak kamu tuh teriak bilang mimpiin Dedi? Kamu sebagai ibu. Kalau full videonya sih aku kayak menguatkan, Javier doa dulu biar nggak mimpi buruk. Aku bilang gitu. Tapi perasaan aku hancur. Ini Javier kan bukan tameng kan dia.
dari kita yang salah sebagai orang tua. Tapi memang aku harus berpisah. Cuman ya setidaknya ya berikanlah versi terbaik lah dia sebagai ayah. Gitu. Kalau hubungan ini aku udah gak nyeselin lagi untuk berpisah gitu Kak. Cuman aku sudah wanti-wanti dari awal jangan ikutin yang sudah diberikan orang tuamu dulu. Ya Javier, ya kayak gitu yang kakak lihat. Gak tega kan? Kasihan, gak tega. Cuman aku tetap jadi badutnya dia setiap hari. It's okay, nanti kita ketemu kok. Bahkan kemarin kita ngomong, ayo kita say happy birthday to daddy, itu adalah ide dari dia. Aku yang videoin kok, tengah malam. Javier kan ujian. Kita selalu tiap 000 tuh akan ucapin ulang tahun ke dedinya kan. Bawa kue. Tapi karena Javier akan tidur lebih awal karena dia masih ujian, rekamnya jam 9 malam. Ya udah, langsung kita kirim. Javier yang ngelakuin itu sendiri. Cikita Mehdi. Aduh, kok enak. Kita akan berpindah tempat. Kita akan memberikan pertanyaan lainnya bagi kamu. Dalam kursi kegegeran. Waduh. Baik, Cikita Mehdi. Apakah kamu bilang happy setelah bercerai hanya untuk menutupi kehancuran hati kamu sesungguhnya? Enggak, Enggak, beneran happy. Cuman kalau untuk perusahaan anak ya kayak tadi. hancur bagaimanapun Iya, juga ya. tapi kalau untuk kayak sama semuanya aku nggak sedih lagi. Udah senang banget. Udah happy ya? Oke. Seandainya Indra secepatnya punya kekasih baru, apa respon kamu? Kenalan lah. Halo. Buat apa? Co-parenting pastinya. Jadi Javier, ya aku belajar dari teman-teman sih. Co-parenting ya? Karena kan memang kelihatannya ya dari berita-berita kan udah punya pasangan baru, jadi aku udah tahu. Artinya sedikit pun tidak ada rasa sama sekali ya? Udah habis, selesai. Harus dihabisin. Walaupun sebenarnya tidak habis. Belum habis dong. 28 hari ya belum lah. Belum habis. Oke. Selanjutnya. Jika Indra memang sengaja tidak mau kasih nafkah untuk anak selamanya, apakah kamu akan terus menagihnya atau ya udah dibiarkan saja? Biarin aja. Dibiarkan aja. Dia kan financial advisor, dia bisa buka deposito anak, taruh di saham, surat. Oh, dia SBN. financial advisor. Exactly right. Oh. Makanya aku jadi financial freedom itu didikan beliau. Oke. Dia tahu investasi yang paling baik itu apa ya? Mukanya jangan gitu. Mukanya rumpi. Kita ikut bahagia kalau kamu merasa bahagia. Tapi namanya juga manusia, ada perasaan yang barangkali ingin disampaikan termasuk juga ungkapan maaf untuk seorang putra tercinta Javier. Apa yang kamu sampaikan untuk Javier kalau nanti dia sudah dewasa dan mengerti apa yang terjadi? Javier tetap jadi Superman. Walaupun saat ini Javier nggak didampingin sama Superman. Karena kan dia selalu bilang bahwa dia Superman. Gitu. Javier harus lebih Superman lagi. Dan Javier nggak boleh sedih bahwa Mommy akan selalu ada. Dan dia kan selalu kayak ngedoain aku, mudah-mudahan Mommy selalu sehat, panjang umur, bahagia sampai umur 100. Yes. Mommy akan dampingin Javier terus. Dan jangan sedih, banyak yang sayang sama Javier. Sosok papa bisa dari mana aja. Semoga bukan hanya financial freedom, tapi bad relationship freedom. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Luka hilanglah luka, biar tentam yang berkuasa. Kau cepat ambil, geger. Pagi-Pagi Ambiar! Geger,
geger. Aku sekarang ini ada di Taman Bunga. Satu ikatnya ini 15.000. Ya jangan ditawar. Anget ya ampun. Kesini. Sabar ya Karen, sabar ya. Iya. Karen, lihat dua perempuan hebat ini. Dari mereka kita belajar banyak sekali. Sobat Ambiar ya, buat para perempuan luar sana. Dari dua perempuan ini kita belajar begitu banyak sekali. Pelajaran hidup, hubungan segala macam ya. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini. Wah ini kalau ngomongin soal hubungan, kan nggak mudah ya. Ya kan, pilih bibit bobot tuh segala macam harus dipikirin. Ini kalau ngomongin soal percintaannya, hubungannya sama mantannya, akhirnya berujung apa? Pelaporan. Kemarin dia mendapatkan penganiayaan dari sang mantan, sampai akhirnya dia melaporkan sang mantan. Oh. Perih memang perih, tapi apapun itu kita berharap bisa menjadi pelajaran buat siapapun. Seorang DJ cantik asal Malang mengalami kekerasan, di pagi-pagi Ambiar kita akan mendengarkan seperti apa kisahnya. Ini dia DJ Selvita Dan pengacaranya. Bang Subadia. Mas Subadia silakan. DJ Selvita silakan. Selvita, kita panggilnya Selvita aja nggak apa ya. Mas Subadia, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Selvita, kita turut prihatin atas apa yang terjadi kepada kamu, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pacar ya? Iya udah balikan sih tapi sebenarnya. Apa? Jadi dulu mantan terus balikan lagi gitu loh. Dulu mantan, Terus nyambung ya? Oh putusnya. sekarang balikan. Iya. Kejadian kemarin kan udah balikan itu. Oke, kejadian kemarin udah balikan, tapi sekarang udah nggak ada hubungan lagi dong? Udah enggak kan Oke. nah itu. Baik, kita mau kasih lihat cerita dari seorang Selvita dianiaya sang mantan pacar. Ya. Selvita, tadi kamu bilang bahwa sebetulnya itu mantan kamu, terus balikan lagi. Iya. Kemudian kamu mendapatkan kekerasan secara fisik Bener. dari terduga pelaku inisial APN. Iya. Barusan kita lihat. Sebelum kita tanya apa alasan kenapa kamu mau balikan sama dia. Kenapa masih mau? Tapi sebelumnya kronologinya seperti apa kamu mendapatkan kekerasan fisik dari APN itu? Karena dia emang cemburu sih, katanya cemburu sama aku. Motifnya cemburu. Motifnya cemburu. Oke, boleh diceritain nggak gimana kamu mendapatkan kekerasan fisik dari dia? Pertama dia itu datang tapi dalam pengaruh Alkohol, minuman keras? Iya, Atau narkoba? bukan alkohol. Minuman keras? Iya. Dia datang ke tempat kamu? Iya. Rumah? Iya, di saat aku masih tidur Jam sekitar jam 5 pagian ya. 5 pagi. Maaf, profesi dia adalah DJ juga? DJ juga. Oke. Dia datang ke rumah kamu jam 5 pagi? Saat itu dia udah kan gerbang digembok. Dia udah teriak-teriak di depan dengan marah-marah nih. Terus aku kenapa gitu. Aku bukain terus dia ngikut ke kamar. Dia kebetulan bersama kedua orang temennya juga. Ada temennya juga. Oh, dia ditemenin sama temennya? Iya, jadi mereka kayak pulang dari mana gitu, event mungkin. Dan akhirnya di situ dia masuk kamar pertama, dia ngehina aku dulu, terus aku diludahin. Jadi dari diludahin aku diem, aku nangis doang. Kok gini sih gitu, aku bilang gitu. Terus nggak lama mulut aku tuh dipukul-pukul berapa kali ya, empat kali. Dipukul, kenapa sih sambil ngobrol sambil mengolok-olok gitu loh Kak. Nah, habis dari situ aku diem, aku malah nangis, aku pakai selimut, aku buat tidur. Maksudnya biar nggak panjang gitu Kak, didengar tetangga kan jam situ nggak enak. Ya dari situ dia bawa nama anak aku nih. Apa sih bawa nama anak? Oh, Aku kamu sudah punya anak? punya anak 2 aku. Kamu tinggal bersama anak kamu di rumah itu? Kebetulan dia lagi sama neneknya. Oke, baik lanjut. Nah jadi dari situ akhirnya dia bawa nama anak, terus aku spontan berdiri dong, nama anak dibawa ya. Aku berdiri, emang aku agak mendorong sih kayak ngapain sih bawa nama anak gitu loh maksud aku. Dia langsung nonjok dan dia nonjok langsung ke arah mata. Dan di saat dia habis nonjok itu kan dia langsung putar balik arah. Dia tuh belum ada rasa sesal sebelum dia sadar kalau mata aku tuh bengkak dan berdarah. Dia tuh masih kayak mampus nggak lu mampus lagi gitulah artinya kalau udah bahasa Indonesia ya. Nah dari situ terus waktu dia balik ke arah ke aku, dia udah lihat berdarah dan itu langsung bengkak. Darahnya pun mancur kayak ke baju-baju. Dari situ dia baru kayak, ya Allah Bi minta maaf, minta maaf, misal. Dan aku histerisnya cuma karena ngelihat berdarah tadi. Aku cuma bilang gini sih, aku nggak marah sih. Kamu kok tega sih gitu. Oke. Cuma gitu doang. Saat dia melihat darah
mulai keluar dari wajah kamu, dia saat itu minta maaf. 2 orang teman yang ikut ke rumah kamu itu nggak coba melerai? Tidak, mereka tidur, malah tidur di ruang tamu ya. Oke. Motifnya itu karena cemburu. Iya, karena cemburu. Kecemburuannya itu karena kenapa? Apakah dia Ada punya bukti misalnya? bukti konkret kalau kamu apa gitu. Enggak sih, dia cuma kayak nyari-nyari kesalahanku aja sih. Ya cuman terlepas apapun itu ya, mau cemburu memang mau ada bukti atau enggak, tapi kan Nggak masalah boleh. kekerasan secara fisik ini tidak dibenarkan, apalagi ini cuman statusnya pacaran gitu. Iya. Ya mau pacaran apalagi mereka yang sudah menikah, ya menikah aja tidak dibenarkan apalagi yang Iya. pacaran. Iya. Oke, kemudian akhirnya kamu melaporkan. Kita mau kasih lihat ya, ini ketika akhirnya Selvita melaporkan ke pihak polisian. Mas Subadio, berarti bukti visum sudah dimiliki Selvita? Di Jadi untuk visum itu sudah kepolisian, diserahkan ke kepolisian dari rumah sakit. Jadi kami sejak awal memang mendampingi perkaranya Mbak Selvita, dan juga kebetulan dibantu juga oleh Pak John LBF, dari kantor hukumnya Pak John LBF. Kami kemarin langsung ke Malang untuk memastikan bahwa apakah si pelaku penganiayaan ini sudah tertangkap atau belum. Oke. Kami sudah tanyakan langsung ke Kasat Reskrim langsung bahwa pelaku sudah diamankan. Jadi laporan polisi tanggal 26 November, sebelum 2 kali 24 jam sudah diamankan tersangka dan sedang ditahan. Oke. Dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman pidananya 5 tahun. Baik, prosesnya sudah sampai mana, penyidikan atau penyelidikan? Sudah tersangka. Sudah tersangka. Sudah tersangka. Sudah tersangka. Jadi kalau sudah tersangka berarti sudah naik sidik. Naik sidik ya? Oke. Kemudian apakah kamu sudah bertemu lagi dengan terduga pelaku? Sudah saat pertama udah sih Kak. Udah ada pertemuan yang hari keberapa? Izin saya jawab. Silakan. Ya. Jadi perlu kami jelaskan pada saat setelah tersangka ini ditahan oleh Polres Malang Kota, dari pihak si pelaku tersangka mengajak untuk mediasi. Oke. Tapi dengan tegas kemarin sudah kami sampaikan langsung ke Kasat Reskrim dan penyidik bahwa kami menolak damai, tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan karena ini sebetulnya menjadi atensi khusus bagi kami pribadi, bahkan untuk kita semua, bahwa ini korban adalah wanita. Bayangkan kalau terjadi kepada adik kita, kakak kita atau ibu kita. Jadi jangan sampai ini dinormalisasikan gitu loh. Makanya alasan kami untuk menolak damai, jangan ada damai, tetap proses hukum, dan Mbak Selvita juga sudah sepakat tidak akan mencabut laporan. Kamu pacaran sama dia berapa lama sih? Dari tahun 2021, terus kami sempat putus sekitar 2 tahunan mungkin ya. Oke. Selama kamu pacaran sama dia 2021, kemudian putus 2 tahun, kamu sempat melihat ada misalnya red flag, gelagat bahwa dia ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan secara fisik atau verbal? Ya. Pasti. Pernah mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik sebelumnya? Pernah, cuma emang ya nggak spontan kok. Kemarin kan dia emang spontan mukul ya. Kok yang dulu cuma kayak nangkis Verbal. gitu. Nah, iya, kayak Kenapa masih mau dilanjutkan? Fisik karena juga sih sebenarnya. Oh, fisik juga. karena udah lama juga Kak kenalnya, jadi kayak yang lebih tahu mungkin ya, lebih tahu tentang kita. Jadi ya Not, babe. Karena sayang. Ya. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang DJ Selvita. Setelah alami kejadian penganiayaan, DJ Selvita alami trauma yang besar. Trauma apa, Selvita? ya trauma dari mental pasti sih Kak. Ya. Mental. Terus aku jadi kurang percaya diri juga. Ya malu juga sih Kak, banyak kayak. Cuma memang yang bingung apa yang membuat kamu mau bertahan sama dia di tahun pertama dan kedua. Apa spesialnya dia sampai pada akhirnya kamu nggak bisa lepaskan? Pasti ada alasannya dong. Karena sayang Kak. Sayang. Iya. Oh, perasaan sayang. Kan dimana-mana kalau orang yang lebih sayang ini pasti bakal kalah ya. Gitu kan. Ya jadi seperti itulah kurangnya. Jadi sedikit saya tambahkan. Silakan Mas. Jadi kenapa Mbak udah cerita ke kami, kenapa Mbak Selvi trauma dan ketakutan? Sebetulnya sebelum kami ke Malang, kami kebetulan memang di Jakarta. Kami ke Malang tuh dia ketakutan luar biasa. Kebetulan si tersangka ini, pelaku penganiayaan ini, anak seorang oknum. Anak seorang oknum, jadi dari situlah beliau agak takut, agak khawatir. Sampai merasa terintimidasi, sebetulnya seperti itu. Takut merasa terintimidasi atau ada bentuk intimidasi itu berbeda Mas? Begini, pada saat itu kami belum ke Malang, beliau diajak ketemu ke Polres, beliau merasa ketakutan karena ada keluarga
yang katanya bahasanya satu kampung datang lah ke Polres. Keluarga siapa? Keluarga si pelaku. Oke, berbicara apa? Bicara mengajak untuk intinya mau damai. Nah, ditambah lagi selain daripada trauma, kebetulan beliau ini kan kampungnya di Takengon, Aceh. Yang saat ini sedang musibah. Sampai hari ini keluarganya belum bisa dihubungi. Iya, sampai detik ini. Jadi selain mendapatkan kekerasan, Pikirannya kemana? pikiran kemana-mana. Dan perlu teman-teman ketahui, ini kejadian tanggal 16 November. Beliau melaporkan ke Polres Malang Kota itu tanggal 26. Jadi ada rentetan 9 hari setelah itu. Masih. Jadi beliau sebetulnya memberi ruang untuk si tersangka saat ini tanggung jawab setidaknya. Ini boro-boro mau tanggung jawab. Berobat pun sendiri, dia jual perhiasan segala macam. Kenapa kamu masih memberikan ruang bagi tersangka untuk bertanggung jawab? Karena Maksudnya aku, untuk menghargai dia dan keluarganya kali ya? Iya. Iya, sebenarnya aku cuma nunggu ada kayak permohonan maaf apa gimana penebusannya apa dia merasa bersalah. Tapi menurut aku dari kejadian itu dia ngejagain aku yang 3 hari itu bukan karena penyesalan, karena ketakutan mungkin ya. Oke, saya masih nggak habis pikir. Kamu memberikan waktu untuk dia agar dia meminta maaf. Iya. Kalau dia minta maaf, akan kamu gugurkan kasus ini? Bukan digugurkan sih. Pada saat itu kan aku belum lapor, Kak. Ya pada saat itu tetap akan kamu maafkan. Kalau dia jagain aku sampai sembuh aja, aku maafin kok, Kak. Saya harap kamu tidak memaafkan karena ini kasus kekerasan fisik, karena ini juga menjadi pembelajaran bagi para perempuan di luar sana harus tetap speak up bagi mereka korban kekerasan secara fisik dan juga verbal agar mereka mau berdiri di atas kaki mereka bahwa mereka adalah manusia yang juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Iya. Termasuk kamu. Iya, benar. Selvita, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Bang, baca bang, cuma berdua bang, baca. Sabar, kan harus mutar. Pelan-pelan banget geraknya. Mendapatkan kekerasan penganiayaan, kini DJ Selvita tidak berani untuk ambil job. Duduk situ ya, duduk sini. Oh, Gak berani ambil job. Bukan enggak. Ya gimana ya, Kak, kemarin kan nggak bisa aktivitas juga. Mukanya ini baru ya? itu, Berarti juga bukan nggak berani ya? belum bisa. Iya, belum bisa. Kadang tapi kamu cukup baik ya, maksudnya 9 hari itu kan kamu Iya. juga Iya. mikirin keluarga dari Iya, pacar kamu sebenarnya. sebenarnya iya, Kak. Iya. Aku juga pertamanya tuh bukan niat buat miralin kasus itu enggak. Cuma mau gertak aja kok, kayak biar takut doang, Kak. Enggak, bukan harus buat takut ya, buat jerah harusnya, bukan buat takut. Betul. Dari hati aku kan kayak gitu. Ternyata teman-teman aku di sekeliling aku nggak terima dan mereka ikut. Akhirnya sampai ke mana-mana videonya, ya udahlah. Kami apresiasi untuk pihak kepolisian, walaupun seperti yang disampaikan Mas Subadio ya? Subadria, maaf. Walaupun terlepas bahwa keluarganya adalah oknum kepolisian, ya tidak pandang Oknum bulu. aparat. Oknum aparat, maaf iya. ya, oknum Iya. aparat ya tidak pandang bulu. Betul. Yang salah tetaplah salah. Kita berharap kamu mendapatkan keadilan. Amin, makasih, Kak. Dan izin tambahkan sedikit kalau boleh. Sebetulnya beliau takut untuk kerja itu betul. Takut pertama trauma, kedua karena ada dugaan intimidasi itu yang tadi. Selanjutnya beliau sebenarnya udah nggak berani lagi di Malang karena sendiri. Makanya kemarin setelah kami diskusi dengan Pak John LPM, Pak John LPM menawarkan Mbak Selvita untuk bekerja di kantornya Pak John. Ini lagi mau diskusikan juga. Bang John, LBF terima kasih banyak. Selvita, pesan dari kami sebelum menyayangi orang lain, tolong sayangi diri sendiri. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi Kembali. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untuk. Sudah hadir ibu-ibu yang tergabung dalam nama Ranger Pensiun. Selamat pagi. Pagi. Kami tahu hidup memang berat. Ini barusan diucapin selamat pagi, kenapa cemberut aja dari tadi? Bukan cemberut, emang pakai topeng. Hidup memang berat, harga-harga memang sekarang naik. Tapi visi misinya tuh apa sebenarnya? Visi misinya yang paling utama lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Pusing di rumah atau kenapa? Apa alasannya tuh sebenarnya bikin Ranger Pensiun? Ada berbagai macam alasan ya. Alasannya tuh apa sebenarnya? Yang pertama paling utamanya ini teman kita
Ditinggal kawin lagi sama lakinya. Ditinggal kawin lagi tapi kok bahagia sambil ketawa, kenapa? Iya. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Baru bahagianya sekarang. Baru bahagianya sekarang pas udah Menemukan ada. kebahagiaannya sekarang. Baru bahagianya sekarang. Ditinggal pergi sama, berarti udah cerai ya? Cerai. Mau bergabung mungkin kalian? Jadi ranger Google Fight. Aku mau Powerpuff Girl. Oke. Jadi intinya ya biar happy aja ngumpulnya. Iya, biar Coba kita kenalan dulu ya dari Ranger Kuning. Ini ada ibu siapa? Bu Noneng. Ibu Noneng. Oh, ini berarti Power Noneng. Oh, nggak boleh spill nama aslinya. Oke. Ranger. Ranger Kuning. Koneng. Ranger Koneng. Noneng, Emping, sama Melah. Tar dulu. Berarti ini namanya Ranger Noneng, Noneng. Ranger Emping, Sama Melah. Melah. Terbentuk tuh karena pertemanan apa ini sebenarnya? Pertemanan nyeblak sehari-hari. Satu komplek atau apa? Asalnya satu komplek. Satu komplek. Kerjaannya tuh tiap hari nyeblak, ngebaso. Belak bakso. Kan, jadi Ribet. roket. Sampai nggak sadar 3 tahun berat badan naik 10 kilo. Oh. Oh dulu nggak begini. Oh, dulu langsing. Oke. Karena sering nongkrong bareng, berbagi cerita. Udah yuk bikin konten aja. ya biar lebih bermanfaat gitu. Soalnya kan ini Bermanfaat bagi siapa? kan belum. Saya nanya bermanfaat bagi Kan kalau yang Menghasilkan gitu. karena sedih ditinggal suaminya. Kalau yang pink dan yang merah apa Iya, yang pink masalahnya? kenapa? Apa Aku mah masalahnya? LDR, ditinggal LDR. Oh ditinggal LDR. Kalau yang merah? Dia gabut. Agak boleh. Kenapa memilih temanya Power Power Ranger? Rangers. Karena yang pertama kan kalau Power Rangers itu kan pertama sih awalnya pengen di topeng gitu ya. Topeng. Biar privasi Itu juga. bibirnya di bawahnya topeng. Ya ini ketarik-tarik gitu. Oh biar ketutupan mukanya. Biar ketutup. Cuman awalnya emang cita-cita ini nih Ranger Pink pengen jadi Power Rangers dari kecil. Oh. Jadi Cita-citanya- terlaksana. Oh memang cita-citanya mulia cuma pengen jadi Power Ranger aja. Alhamdulillah setelah 45 tahun Baru tercapai. Tercapai. Pengennya sih sujud syukur. Udah nolongin apa aja, kasus apa aja? Kemarin ngelawan monster gacoan level 2. Oh iya, terus? Terus yang Black level 4. Oh, yang sebelah Sebelah cecer level. itu serem banget. Ya. Oh. Aku mau nanya, udah pada punya anak? Sudah. Pendapat anak-anak? Bangga. Makanya di Anak saya topeng. sombong. Anak saya sombong. Anaknya bangga? Bangga punya ibu Power Rangers. Sombong. Sombong. Kenapa sombong? Katanya emaknya Power Ranger Pink. Izin bertanya, bajunya ini dapat dari mana? Buat sendiri. Sebutin. Apa? Beli. Beli. Oh beli ada begini. Ada. Kita maksa Ada. size. Maksa size. Ini pasti ukurannya. Ini benerannya ukurannya XS gitu. Maksa size. Jadi ini ada size M sama meletet. Makanya gini, kita minta size, oke lah XL, tapi agak merah ketengcet gitu. Berarti yang benar. Ini kalau kita lihat ukurannya S alias sempit. Ibu-ibu Ranger, kita lihat artikel dulu ya. Iya. Ranger merah menolak spill wajah karena takut dikenali klien. Wow. Anda orang penting. Karena kami penting mendapatkan banget. info, Ranger merah ini adalah Dirut Pertamini ya. Kalau gitu boleh komplain dong ya. Pertamini ya, ini Pertamini ya. Ini boleh komplain Ibu, ya. maaf, memang pekerjaannya di bidang apa? Bidang aja bidang. Bidangnya aja pekerjaan benerannya. Supplier aja sih. Supplier apa? Supplier apa? Boneka santet. Supplier boneka Aduh, boneka santet. Apa? Spare part. Oh, spare part. Otomotif berarti Otomotif. Jadi ini tuh sebetulnya bukan ibu-ibu yang gabut yang nganggur, punya pekerjaan. Iya hebat. Kalau Iya dong. emping, Oh dia doang. Kalau yang emping, emping Saya mah dagang kue tiaw tadinya. dagang kue tiaw tadinya. sekarang Makan kue tiaw. Kalau Ranger kuning, noneng. Biasa ngasuh budak. Alias anak. ngurus anak. Ngurus anak. Kalau dulu ngurus bapaknya. Konten itu apa aja sih kalau boleh tahu?
Lebih ke hiburan ya. Awalnya sih pengennya kayak ada lagi nongkrong, ngobrol gitu, sambil ngemil gitu ya, sambil divideoin. Tapi baru ingat pakai topeng nggak bisa makan. Jadi akhirnya kita banting setir ke DC, nyobain DC. DC itu apa? Dance cover. Dance cover. Oh, dance cover. Dance cover, DC namanya. Jadi bikin-bikin VT yang dance cover, sok-sokan ala-ala jadi penari latarnya Agnes Mo gitu kan. Yang kayak gini loh. Oh, gimana? Gitu. Tadinya mau gitu. Tadinya mau gitu, cuma Iya. Ibu Ketua Jaim kan. Ya. Jadi gitu doang. Ya. Jadi kata aku teh udahlah kita cari yang Lucu-lucu. Gak ada aja. tutorial makeup, gak ada tutorial makeup. Susah kan pakai topengnya. Kita mau lihat Lucu tahu. komentarnya ini banyak sekali untuk ranger pensiun ini. Kita mau baca ya. Aku BB 80 kilogram. Niatnya mau join, bisa nggak? Syaratannya apa aja? Oh, ada juga yang bilang ngejar monster nggak? Bisa ngejar Bisa monster. ngejar monster nggak sih? Tuh, ranger yang kuning ngabisin layar aja. Astagfirullahalazim. Jadi nggak ada Aslinya, yang bisa Kak. direkrut Apa? lagi. Gimana? Ada yang ngebaca bisa kayak gitu tuh suka sakit lambung nggak baca? sakit punggung ya. Komen-komennya tuh kayak begitu semua. Tapi lucu sih. Ya, Lucu. ya. Selama Gemes mendapatkan ya. manfaat kan? Iya kan? Sama bisa menghibur Menghibur. orang, lihat orang ketawa. Menghibur orang. Ada yang terhibur? Banyak. Coba tunjukin sama kita dance-nya seperti apa supaya kita karena mereka ini kontennya ngedance atau nari-nari. Tapi Maju lagi. Kamu siapa teriak-teriak ya? Mereka dance, kontennya nari ya. Ya Kita Allah. memberikan tantangan akan menari dengan ular piton ya. ya Allah, Musik Ranger pensiun. lega. Semarang kali ini banjir. Sekarang jangan banyak pikir, nyanyi bareng yang penting happy. Surabaya kota pahlawan, untuk keraku bukan nama saya Siopi Lukman, biar itu banyaknya suka. Ah. Kembali lagi dalam di pagi-pagi Terima kasih banyak semua bintang tamu kita, sehat-sehat ya buat semuanya. Terima ya. kasih. Terutama untuk ibu-ibu Ranger pensiun ini, walaupun mereka memakai topeng tapi mereka menjadi diri sendiri daripada tidak memakai topeng tapi tidak menjadi diri mereka sendiri. Kita akan kembali Benar. besok hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa. Bye-bye.